Jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi ini dengan penuh sukacita dan tentu saja kita semua tetap sehat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman sangat dibutuhkan bagi hidup orang percaya. Terlebih khusus ketika tekanan-tekanan datang dalam setiap langkah kita. Penatua Dolof Malalantang akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari om, tante, dan kakak-kakak sekalian kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi yang penuh sukacita kami datang mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Terus bimbing kami lewat firman yang akan kami dengar, agar hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan semoga kita selalu ada dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan memulai aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita merenungkan satu ayat agar supaya di dalam kita melakukan aktivitas di pagi hari ini kita selalu diingatkan bahwa Tuhan kita sungguh luar biasa selalu menyertai kita. Mari kita buka Alkitab kita atau kita mendengarkan, akan saya bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang menjangkau akan siaran Embun Pagi di pagi hari ini. Kitab Kudus Perjanjian Lama Daniel 3 ayat 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Akan tetapi jika tidak, ketahuilah tuanku ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja ilahmu atau menyembah patung emas yang engkau dirikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di pagi hari ini adalah berbagi iman. Ada satu kisah yang terjadi di saat Perang Dunia Kedua. Seorang wanita Yahudi bernama Eli dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian Eli merencanakan sesuatu untuk melarikan diri. Dia mempersiapkan segala sesuatu agar dia dapat lolos dari penjara tersebut. Di suatu malam yang sepi, Eli pun bereaksi. Kemudian dalam aksi Eli, tinggal satu pagar terakhir yang harus ia lewati. Tiba-tiba seorang penjaga memergokinya dan langsung menembak kakinya. Tetapi kemudian penjaga itu tercengang karena ternyata yang akan melarikan diri tersebut adalah Eli, teman atau sahabatnya ketika masih berada di sekolah atau di dalam sekolah SMA. Dengan tergesa-gesa, sang penjaga itu berkata kepada Eli, "Eli, aku akan membiarkan engkau pergi. Tetapi berjanjilah, saat kau bebas, kau harus terus bertanya, mengapa Yesus membuat hidup ini berarti?" "Berjanjilah Eli," kata penjaga itu. "Kau harus terus bertanya sampai engkau menemukan jawabannya." Eli pun berjanji. Lalu dia memanjat tebing atau tembok penjara itu dengan selamat. Kemudian ketika Eli sudah berada di balik tembok,
terdengarlah suara tembakan. Dan apa yang terjadi? Ternyata teman sekolahnya atau penjaga yang menolongnya itu dibunuh dengan cara ditembak akibat ketakuan sudah membebaskan Eli dari penjara. Kisah ini belum berakhir. Di dalam pengembaraan Eli atau petualangan Eli, dia terus mencari apa atau siapa sebenarnya orang yang dimaksud oleh temannya itu, sehingga Eli bertanya terus, siapa sebenarnya Yesus ini? Sehingga seseorang mengorbankan hidupnya atau temannya mengorbankan hidupnya agar Eli dapat mengenali Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sang penjaga atau sipir penjara ini telah berbagi iman agar Eli percaya Yesus. Eli pun mencari siapakah Yesus itu, dan betapa terharunya ketika ia mengetahui sahabatnya itu ternyata mengikuti teladan Yesus, berkorban untuk orang yang dikasihinya. Kemudian sejak saat itulah Eli berubah. Eli merubah hidupnya. Eli menjadi pengikut yang setia. Saudara-saudara yang kekasih, Sadrak, Mesak, dan Abednego pun telah lebih dahulu membagikan iman mereka. Di detik-detik akhir sebelum mereka dicampakkan ke dalam perapian, dengan lantang mereka berkata bahwa Allah sanggup menolong mereka. Seandainya pun mereka tewas, iman mereka tidak akan berubah. Dia tetaplah Allah satu-satunya yang disembah. Allah mereka tetap satu-satunya yang mereka sembah. Keputusan mereka yang tidak berubah itu sehingga mereka tidak mau menyembah patung emas yang dibuat oleh Nabukadnezar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu bertindaklah berdasarkan iman. Tapi bukan berarti semua yang terjadi sesuai dengan keinginan kita. Iman bukanlah menuntut Tuhan bekerja sesuai dengan keinginan kita. Iman kita jangan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Mesak, Sadrak, dan Abednego mengajarkan kepada kita bahwa iman adalah pengharapan hasil yang terbaik. Tetapi mereka sudah siap dengan akibat yang buruk. Karena ketika mereka berkata, seandainya pun tidak, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan dirikan. Oleh karena itu, marilah kita membagikan iman kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, lewat perkataan maupun perbuatan kita, agar mereka mengenali Yesus, sehingga iman pun tumbuh di dalam hati mereka dan menyelamatkan kehidupan kita. Semua orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Biarlah kami akan membagikan iman kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun Bapa di surga, iman kami
yang kami percaya kepadamu, bukan kami memaksakan kehendak, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dan biarlah di dalam kami menjalani hari ini, kami akan menunjukkan Bapa, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang perkasa, yang mampu merubah segala-galanya. Inilah doa kami kepadamu Bapa di surga, berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu, ya Bapa. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup.